Inilah makna pada suka. Aku suka dengan madhab Syafi'i, ku amalkan madhabku. Tapi di saat yang sama, ku sukai saudaraku yang berbeda denganku, karena memang dia juga sama bagian dari hidupku. Beragama Islam dasarnya Quran dan Sunnah. Selesai. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'du. Hamba-hamba Allah, keluarga besar Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, alhamdulillah pada pagi ini kita masih bisa bertemu walaupun di kediaman masing-masing dan lewat udara. Insyaallah tidak mengurangi kekhidmatan kita di dalam bermunajat dan bersilaturahim. Saya akan bacakan hadis yang biasanya sering dibaca. Kalau ini tadi agak kepanjangan. Sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya di neraka. Illa wahidah, kecuali hanya satu saja, satu golongan. Lalu ada yang bertanya, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka orang-orang yang akan masuk surga itu? Nanti jawaban Rasul itu ada beragam. Salah satunya ini, al-jamaah. Al-jamaah itu orang yang bersatu. Nanti di hadis lain, ma ana alihi wa ashabi, yang akan masuk surga itu adalah orang-orang yang menempuh jalanku dan sahabatku. Mereka yang berada di tempat di mana aku dan sahabatku berada. Mereka yang berjalan seperti apa yang dan sahabatku berjalan. Aku dan sahabatku berjalan. Hadis ini memang mengundang banyak polemik, tetapi kita tidak akan memperdebatkan tentang keabsahannya karena saya anggap sudah selesai. Namun yang pasti hadis ini menjadi bahan rebutan. Hampir semua kelompok yang ada di umat Islam itu mengklaim sebagai pemilik dari hadis ini. Hampir semua. Benar Rasul mengatakan bahwa umat ini akan terbagi-bagi. Iftiraq. Tolong difahami lafadznya iftiraq itu bukan tafarruq. Iftiraq. Dia terbagi-bagi, terpecah-pecah. Menjadi 73 golongan. Lalu difahami golongan A, B, C, D, E, F, G, H sampai beberapa kali Z ya. 73 kan berarti 2 kali Z ya. Ketika Rasul mengatakan kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu, maka orang pun berjuang mencari untuk menemukan yang satu itu apa, supaya bisa bergabung di sana. Yang 72 golongan itu apa? Supaya kita jangan kecemplung ke sana. Nah, akhirnya mereka menemukan, katanya, oh ternyata yang masuk surga itu al-jamaah. Kalau begitu besok kita bikin organisasi namanya al-jamaah. Kan ada itu. Hadis lain mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau begitu kita bikin saja kelompok namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi yang jadi masalah, apakah pemasangan kata al-jamaah kepada grup tadi itu sudah pas?
Namanya ngaku kan boleh saja, namanya mengklaim kan boleh saja. Sama seperti ini, dia ngaku bahwa, tolong sendalnya naikkan, bahwa burung ini miliknya. Tetapi apakah si burung itu mengakui bahwa dia tuannya? Ini saya tidak sedang membandingkan antara burung dengan jamaah ya, awas. Ini saya ngomong ini supaya orang-orang yang akalnya terlalu pinter itu, kebablasan itu, jangan nanti mempelintir lagi. Sekarang musim pelintiran. Orang kalau hatinya udah melintir ya. Saya ulangi. Karena menurut hadis, golongan yang akan selamat itu namanya al-jamaah, maka buru-buru orang bikin organisasi namanya jamaah. Apa jamaatul islamiyah, jamaah islamiyah, atau jamaatul muslimin, atau apa saja. Itu kan baru pengakuan dia sendiri. Tetapi apakah hadis tadi itu juga meng-ACC, ya benar kelompok ini nih yang dimaksud? Ngaku boleh. Sama juga kan, yang tidak kalah ramainya itu istilah ahlus sunnah wal jamaah. Kabeh ngaku ahlus sunnah wal jamaah, karena sudah tahu yang akan masuk surga itu ahlus sunnah wal jamaah, maka semua orang ngaku ahlus sunnah wal jamaah supaya masuk surga. Tapi itu kan sebatas pengakuan. Saya mencoba bertanya kepada Allah bertahun-tahun, apa sih sebetulnya yang dituju itu? Kalau dari 73 golongan itu yang masuk cuma satu golongan, umat Nabi Muhammad itu yang masuk surga sedikit atau banyak? Dari 73 golongan yang masuk cuma satu golongan masuk surga, yang 72 golongan neraka semua. Yang masuk umat Nabi Muhammad mayoritas atau minoritas? Ayo. Minoritas kalau begitu. Yang kayak apa? Yang lolos seleksi, yang sudah divaksin hatinya, yang lolos rapid. Mungkin kita ini termasuk yang kurang beruntung kayaknya. Sebab melihat model ibadah kita, kalau harus dibandingkan dengan sahabat Nabi, ya jauh. Kalau dibandingkan sama salaf sangat jauh. Kalaulah yang masuk surga itu minoritas, kayaknya nih model sampai ini nggak ada potongan. Sulit lah, sulit banget. Terus kemana arah pembicaraan Rasul itu? Saya temukan hadis kita yang dulu pelajari sejak lama dulu kan. Ini ada hadisnya. Kita zaman dulu masih muda-muda suka baca hadis ini biar semangat. Rasulullah berceramah di hadapan kami. Beliau mengatakan, "Ada la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun." Ketahuilah, tidak masuk surga kecuali jiwa yang pasrah. Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, apakah sudah aku sampaikan? Allahumma syahid, ya Allah, saksikan. Ala tuhibbuna, saudara-saudara, tidakkah kamu ingin annakum rubu'u ahlil jannati, bahwa kamu semua itu umatku ini menjadi 1/4 penduduk surga. Nah, ini pengen nggak kira-kira kamu gitu loh? Qalu na'am ya Rasulullah. Tentu kami mau wahai Rasulullah. Terus, atuhibbuna an takunu sulusa ahlil jannati,
mau nggak kalau kamu menjadi sepertiga penduduk surga? Naik lagi nih. Qalu na'am ya Rasulullah. Tentu kami mau Rasulullah. Qal inni la arju an takunu syatra ahli al-jannati ma antum fi siwakum min al-ummi illa kasyratis sauda fi as-sawr al-abyadi aw kasyratil bayda fi as-sawr al-aswadi. Aku berharap kamu, kita semua itu menjadi separuh penduduk surga. Waduh. Kamu dibandingkan dengan umat-umat terdahulu itu tak ubahnya seperti rambut bulu putih yang menempel di apa namanya, keledai hitam, atau seperti bulu hitam yang menempel di keledai putih, sangat sedikit. Tapi Rasul menginginkan bahwa separuh penduduk surga itu umatnya. Kalau begitu yang masuk surga sedikit apa banyak? Umat Nabi Muhammad yang masuk surga sedikit apa banyak? Bandingkan dengan tadi. Dari 73 golongan cuma satu golongan, sedikit apa banyak? Kalau separuh penduduk umat Nabi Muhammad masuk penduduk surga itu umat Muhammad, sedikit atau banyak? Bertentangan enggak? Di sini kita harus mengolah pikiran kita. Tentu yang paling tahu ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berhak menganalisa dan memohon kepada Allah supaya memberikan petunjuknya. Nah, saya barangkali ya, mudah-mudahan saja ini bahan diskusi bukan kesimpulan, menangkap ini. Jadi begini, ini golongan semua, anggap saja ini 73 lah, capek nulisnya. Ini anggap 10 semua 10. Tadi hadis mengatakan semua dari 72 golongan itu, bukan 72 golongan, bukan ya, kulluhum. Perhatikan teksnya. Yang pertama ya, saya ingin urut, lupa nih, ingin urut. Rasul katakan sataftariku ummati ala 73 firqatan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 73 ada yang kafir enggak? Tidak. Diakui sebagai umatku. Itu dulu hiburannya. Artinya apa? Ketika dari semua umat, katakanlah yang jumlahnya 1 miliar, itu terpecah menjadi 73 golongan, semua penghuni 73 golongan masih diaku sebagai umatnya, bukan umat lain. Tapi kulluhum, semua mereka. Beda dengan kulluha, beda dengan kulluhunna. Kalau firqah itu kulluha atau kulluhunna. Tapi kalau kulluhum kembali kepada umatnya. Semua orang yang masuk umatku masuk neraka, manapun ormasnya. Mau Mu'tazilah ke, Ahlu Sunnah ke, Wahabiyah ke, Asy'ariyah ke, Maturidiyah ke, Murji'ah ke, Qadariyah, Jabariyah, kata Rasul, semua manusia umat itu masuk neraka illa wahidah, kecuali satu kelompok. Rasul nggak nyebut namanya kok. Siapa mereka? Al-Jamaah. Yang dimaksud dengan satu kelompok itu bukan ormas ini, bukan kelompok ini, bukan mazhab ini, bukan aliran ini, tapi al-jamaah, dari aliran mana saja yang dia hidup memperlakukan saudara seagamanya sebagai bagian dari hidupnya, yang memelihara kebersamaan.
Lantas mana? Kalau begitu, dari sini ada yang masuk neraka? Ada? Ada yang masuk surga? Ada. Ayo. Anggap saja ini Asy'ariyah. Ada nggak Asy'ariyah yang masuk neraka? Ada. Yang masuk surga? Sekarang Mu'tazilah. Ada yang masuk neraka? Ada yang masuk surga? Sekarang Qadariyah. Ada yang masuk neraka? Ada. Yang masuk surga? Ada. Jabariyah. Ada yang masuk neraka? Yang masuk surga? Ada. Ini. Semua kelompok-kelompok itu, semua umat Islam, semua umat Nabi Muhammad, kelompok manapun masuk neraka. Masuk gabung kelompok manapun masuk neraka. Orangnya ya, bukan wadahnya. Yang kita bicarakan orangnya. Orang umat Islam ada di organisasi manapun, di mazhab manapun, di aliran manapun masuk neraka. Ada yang tidak masuk neraka, cuma satu kelompok. Bukan kelompok A, bukan kelompok B, bukan kelompok C, bukan D, bukan kelompok ini dan itu. Yang mana? Yang mana? Siapa saja dari kelompok-kelompok yang ada yang memperlakukan saudaranya sebagai bagian dari hidupnya seagama, siapa saja yang mengakui adanya saudaranya yang berbeda dengan dirinya lalu memperlakukan umat Islam sebagai jamaah sama dengan dirinya, dia yang masuk neraka. Kalau begitu, kira-kira orang yang model kayak gitu, dia satu mazhab tetapi dia mengakui mazhab lain, menerima sebagai saudaranya, di Asy'ariyah ada nggak? Di Mu'tazilah ada nggak? Dia amalkan Mu'tazilah konsekuen. Nabi akui dia umatnya kok. Silakan pemahamanmu terhadap Al-Quran dan Sunnah, yakini itu, amalkan, diterima oleh Allah. Tapi satu lagi yang mungkin sulit orang masuk surga itu, ketika bertemu dengan pemahaman yang berbeda, dia katakan dia sesat. Ini sebetulnya dia telah mengkafirkan saudaranya. Kalau saudaranya ternyata iman, dia kafir sendiri. Paham kira-kira? Paham? Siapa yang masuk surga? Siapa saja dari firaq yang 73 ini, dia masuk Asy'ariyah, boleh, silakan. Wong Asy'ariyah juga sumbernya Quran dan Sunnah. Jadi pengikut madhab Maturidiyah, kalamnya silakan. Maturidiyah juga Quran dan Sunnah. Mu'tazilah kayak Syiah kayak. Ini kalau mau ekstrim begitu kira-kira ya. Mau ikut Nahdlatul Ulama kayak Muhammadiyah kayak Persis kayak Al-Wasliyah kayak Nahdlatul Wathon kayak, itu firqah kelompok-kelompok itu. Tapi nanti kalau dalam riwayat lain bahwa Nahdlatul Wathon, Ahlus Sunnah, Muhammadiyah, Persis itu satu Ahlus Sunnah, dia satu Ahlus Sunnah dengan keragamannya lah, dengan perbedaannya lah. Silahkan kamu ambil dari madhab-madhab yang ada. Kenapa? Sebab Allah sudah katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini sulitnya kayak gini nih kalau ngaji. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang berjuang di jalan kepada kami, kami akan tunjukkan subulana, jalan-jalan kami. Subul itu jamak sabil. Sabil itu satu jalan, subul banyak jalan. Sabilnya Asy'ariyah, sabilnya Mu'tazilah, Qadariyah. Ini sabil-sabil semua. Semua sabil ini diterima oleh Allah sebagai subul. Subulana, jalan-jalan yang mengantarkan pada kami. Jangan kalah sama orang. Banyak jalan menuju Roma. Semua jalan beda, tapi semuanya menuju Roma. Nah, kalau begitu, yang masuk surga banyak apa sedikit? Nah, baru ketemu kan? Jadi silahkan panjenengan bermadhab Syafi'i, monggo, tidak apa-apa. Wong dia juga Quran dan Sunnah kok. Mau bermadhab Maliki, monggo, silahkan. Itu juga Quran dan Sunnah. Bermadhab Hanafi, monggo, itu juga Quran dan Sunnah.
bermadzhab Hambali juga monggo, itu juga Quran dan Sunnah. Insya Allah dengan kita mengamalkan mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali masuk surga, kecuali kalau kamu menistakan saudaramu, kamu telah menggeser firqah mazhab menjadi agamamu. Nah seperti itu. Kan tidak pernah ada kayak gini ya. Inilah makna pada suka. Aku suka dengan madhab Syafi'i, ku amalkan madhabku. Tapi di saat yang sama, ku sukai saudaraku yang berbeda denganku, karena memang dia juga sama bagian dari hidupku. Beragama Islam dasarnya Quran dan Sunnah. Selesai. Jadi nyong suka, kue sukanya pada suka ini. Dan tahukah kita? Nanti yaumul qiyamah Allah akan berseru, ainal mutahabbuna fi, manakah orang yang saling pada suka di sisiku, yang saling mencintai di antara kalian. Jadi yang dicari itu pada suka, bukan pada suka organisasi. Ini awas nanti dipelintir lagi. Jangan sibukkan kamu mencari kesalahan saudaramu, terlebih apabila kau tuding kesesatan pada mereka. Kau ibadah banyak tapi klaim benar sendiri, salah orang, itu sudah kesesatan. Nah ini, jadi saya ulangi ya, Allah sudah mengizinkan lewat sabda Rasulnya untuk melakukan ijtihad. Silahkan para ulama berijtihad. Ulama itu banyak. Mau ikut ulama mana saja, insya Allah masuk surga. Tapi masuk surganya gagal kalau kita ikut ulama, ikut mujtahid, ikut apa saja, bahkan menegakkan Quran dan Sunnah, tapi kita menuduh sesat orang lain hanya gara-gara berbeda dengan kita. Wih, angel tenan tuturan gini. Nah, ini diperkuat oleh hadis tadi. Golongan yang akan selamat itu ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang hidupnya seperti hidupku dan sahabatku. Jalannya seperti jalan yang aku dan sahabatku tempuh. Perilakunya terhadap para sahabat yang beda-beda sama seperti aku dan sahabatku. Nah, para sahabat Nabi itu berbeda apa tidak? Beda. Akur enggak? Ini dia. Para sahabat Nabi walaupun berbeda pendapat, tetapi mereka tetap saling mencintai, tidak bilang kamu sesat, kamu ngaco, kamu bid'ah. Nah, itu sebetulnya jalan Nabi dan sahabatnya. Para nabi dan sahabatnya biasa berbeda pendapat, lalu mereka kalau ada sesuatu yang dianggap tidak benar saling mengingatkan bil ma'ruf, dengan cara yang baik, bukan saling serang dari jauh. Tuh itu sesat tuh, ngomongnya di sini. Yang benar gimana? Kalau memang ada saudaramu yang kau anggap sesat atau salah, samperi dia, dekati dia, temui dia, Mas atau Mbak Yai, kayaknya ini kurang baik ya, ayo diskusi. Diskusi inilah yang hilang di tengah umat. Yang ada saling serang, saling bully. Itu termasuk kulluhum finnar. Itu termasuk kelompok orang-orang yang masuk. Itu makanya kiai-kiai kita kan tidak pernah ribut, dia amalkan apa yang diyakini. Kalau ada yang bilang kok Pak Kiai di sana kayak gitu, mungkin dia punya dalil sendiri, tidak apa-apa. Mosok kita bilang ulama yang soleh tiap hari beribadah kafir? Aneh sekali. Panjenengan baca tafsir Mu'tazilah itu Quran hadis, lah yang bikin tafsirnya ngelotok Qurannya kok. Jangan dikafirkan.
Asy'ariyah itu jago-jagonya ulama. Masa Asy'ariyah dibilang sesat? Ada satu aliran di Timur Tengah yang mengatakan bahwa Asy'ariyah termasuk di antara 72 golongan masuk neraka. Memang surga neraka kowe sing teken toh. Jadi akan masuk surga yang mana? Yang beragama, beribadah sesuai dengan yang diyakininya, tetapi di saat yang sama dia tetap menerima keragaman saudaranya. Ada yang berbeda, yang membedakan itu cuma ya penafsirannya, kesimpulannya. Lah Qur'annya sama kok. Nah, saya kira itu, saya harap warga besar pada suka dimanapun berada, amalkan mazhab kita, amalkan agama kita sesuai dengan mazhab yang menjadi keyakinan kita. Ahlus sunnah wal jamaah bermadhab Syafi'i, kemudian juga termasuk kita memelihara tradisi. Amalkan itu, tapi jangan sibukkan diri melihat orang lain yang berbeda dengan kita. Nanti kalau orang sibuk liatin kerjaan orang, kerjaan kita nggak selesai. Orang balap mobil liatin mobil sebelah mulu, lupa ngegas malah ketabrak yang di belakang. Nah, kalau ada, tapi kalau ada saudara kita yang jalannya zigzag mengganggu jalan kita, ya kita klaksonin, Mas, jangan ganggu lah. Setiwi-tiwi wis. Punya jalur sendiri-sendiri kok. Ini zigzag begitu mengganggu, menghalangi kita. Kita ingatkan dengan cara yang baik, karena mereka juga adalah saudara kita. Insya Allah kalau kita sibuk dan berkonsentrasi kepada tugas-tugas kita, insya Allah lah, mudah-mudahan cukup waktu untuk menyelamatkan kita. Tuntaslah target kita untuk membawa pulang. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Waktunya cukup untuk bawa bekal ke sana, ngumpulin bekal ke sana. Ini terutama yang sudah tua-tua, mbok ya, jangan sibuk terus ngeliatin empang orang. Ini ikan sendiri habis dicolong orang. Wis leren, sleren. Swayai konsentrasi lempeng, ajak akan mampir. Tong loba teuing geugeurehan. Waktu sudah mau maghrib, sepedanya tidak ada lampunya, sadar, lempeng. Jangan mampir mulu, temu warung kopi mampir. Ketemu orang ini diaru-aruin. Nah, Mas Kun itu kan sepedanya nggak ada lampunya. Nanti kalau tiba-tiba sudah cenglung maghrib, di tengah jalan baru separoh, lampunya nggak ada. Bagaimana itu? Jadi waktu yang ada kita pergunakan sebaik-baiknya, dan perbekalan yang paling besar nilainya itu adalah kasih sayang kepada sesama umat manusia. Kenapa? Lihatlah dua sifat Allah yang nempel langsung dengan nama Allah di awal Al-Quran itu, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu nempel itu. Di mana saja Bismillahirrahmanirrahim. Semua surat Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kasih sayang itu yang menempel dengan Allah. Siapa yang ingin dijemput Allah, siapa yang ingin nempel dengan Allah, besarkan kasih sayangnya. Beda, kasihani orang yang berbeda. Nasihati kalau kamu yakin itu kurang baik. Sudah sama, tapi malas, samper dia, kasihani dia, supaya bisa bareng dengan kita. Saya kira itu saja, mudah-mudahan maslahat. Terima kasih dan mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.